Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera hadir membersamai kita anggota DPR RI yaitu Dr. Haji Ahmad bin Yati. Kang Dim, atas Kang Dim. Ini sekarang udah nggak gerak-gerak lagi. Tadi agak khawatir sama waktu senam, karena nggak senam. Udah ini, Payun. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, mana para anggota DPRD Provinsi Banten? Pak Budi, Pak Gembong, mana lagi? Mana? Ini sini, pada naik ke atas. Ibu lagi? Mana? Ibu Nurul. Ini Ibu Nurul. Inilah yang hari ini mewakili kita di DPRD Provinsi Banten. Juga para anggota DPRD Kota dan Kabupaten se-Banten, mana? Oh itu ya, yang angkat tangan, alhamdulillah. Hadir membersamai kita juga yaitu Wakil Wali Kota Cilegon, Pak Samu, mana tadi ya? Pentamarta ada tadi sama saya. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tokoh-tokoh masyarakat Banten, kader dan simpatisan PKS Banten yang saya cintai, saya banggakan. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, wajahnya cerah-cerah, wajahnya segar-segar karena habis senam. Insya Allah ini secerah masa depan Indonesia. Pengen Indonesia lebih baik? Pengen Indonesia berubah? Oleh karena itu mulai dari diri kita. Dan perubahan itu nggak bisa sendirian. Kalau Pak Anies mencanangkan perubahan-perubahan, jangan biarkan Pak Anies sendirian. Siap? Karena memang itulah yang kita pahami dari para ulama kita, di mana sering kali kita ditanamkan ajaran Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga apa? Kaum itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Kalau kita ingin merubah nasib kita lebih baik pada masa yang akan datang, maka dari diri kita harus mulai mencanangkan, saya harus lebih baik. Siap? Ingin lebih baik? Ingin berubah? Allahu Akbar! Merdeka! Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira semua kita ingin menang, betul? Kunci-kunci kemenangan sesungguhnya sudah bertebaran. Dan contoh-contoh keteladanan sesungguhnya sudah sedemikian jelas. Kita perlu menyimak apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Maidah ayat 35 yang tadi saya bacakan. Kalau kita ingin menang, ada beberapa kunci. Yang pertama adalah seruan ini kepada kita semua. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah berikan semua kita ini adalah orang yang beriman. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama adalah ittaqullah, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bersama bahwasanya kekuasaan adalah milik kekuasaan milik ayat yang begitu kita yakini. Sering kali kita ulang dan kita baca, kulillahumma malikal tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Inilah harus kita yakini bahwa pemilik kekuasaan ini adalah Allah. Maka dari itu mari kita ketuk pintu langit, mohon kepada Allah agar Allah turunkan untuk diri kita pemimpin yang bisa membawa negeri ini lebih baik. Dan tentu PKS meyakini setelah beristikharah, setelah melakukan musyawarah majelis syura, bahwa kita putuskan
pemimpin yang dimaksud adalah kita putuskan pada saudara, kita percayakan pada saudara Anies Rashid Baswedan dan pada saudara Abdul Muhaimin Iskandar yang disebut dengan pasangan. Siap menangkan amin? Siap menangkan amin? Berapa persen? Di Jawa Barat komitmennya adalah ingin memenangkan 80%. Di Banten berapa? 100. Kenapa 80%? Mereka punya pengalaman di Jawa Barat. Ketika kemarin di 2019 mampu mengusung sampai 60%, tapi nggak bisa dilantik jadi presiden. Oleh karena ditingkatkan targetnya harus 80%. Jadi saya ingin Banten juga sebagai lumbung PKS mudah-mudahan bisa disetarakan dengan Jawa Barat bisa 80%. Allahu Akbar. Merdeka. Siap? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu sosok yang sudah menjadi keputusan Majelis Syuro PKS. Nah, kalau kita bersama-sama bisa memperjuangkannya, memenangkannya, dan mengetuk pintu langit bersama-sama, mudah-mudahan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepemimpinan di 2024 akan diberikan kepada saudara Anies Rashid Baswedan. Itu yang pertama, kuatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya setelah itu apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Kita terus mencari cara-cara untuk memenangkannya. Saya sudah membuat buku. Kita belajar bagaimana Rasulullah SAW membangun kota Yathrib yang kemudian bernama Madinah Al-Munawwarah. Ada yang sudah berkunjung, berziarah ke Madinah Al-Munawwarah? Sudah ya, Alhamdulillah. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk bisa berziarah ke Baitullahil Haram dan ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Rabbal. Saat Madinah ketika itu bernama Yathrib, Rasulullah SAW mengumpulkan masyarakat ketika itu. Pesannya ada 4. Yang itu saya katakan inilah politik PKS di tahun 2024. Apa itu? Ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 hal itu, yaitu seruan Rasulullah ini bukan ditujukan kepada orang-orang beriman saja, tapi seruannya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini saya mewujudkan inilah sebagai politik kebangsaan. Oleh karena itu, ketika nanti kita menyeru, ketika nanti kita melakukan PKS menyapa, seluruh masyarakat negeri ini hendaklah disapa. Siap? Tanpa memandang agama, tanpa memandang latar belakang, seluruhnya disapa. Agar mereka mengenali PKS dengan baik, agar mereka bisa kemudian berjuang bersama-sama dengan kita dan PKS, agar PKS bisa menang di tanah Banten ini. Amin. Yang kedua, it'amut ta'am, yaitu memberi makanan pada mereka yang memerlukan. Inilah yang menurut saya disebut inilah politik pemberdayaan. Ya, politik apa? Kita berdayakan masyarakat. Jangan kemudian kita malah masyarakat terus-menerus diiming-imingi dengan money politik. Kalau politik pemberdayaan bekerjanya sepanjang tahun, bukan pada saat pemilu saja. PKS kira-kira bekerjanya saat pemilu saja apa sepanjang tahun? Panjang tahun apa saat pemilu saja? Alhamdulillah sepanjang tahun kita bekerja. Ya, inilah bukti bahwa kita adalah betul-betul menyuarakan, memperjuangkan dengan politik kebangsaan dan politik pemberdayaan. Nah, oleh karena itu kita memberdayakan masyarakat. Bagaimana kita memberdayakan masyarakatnya? Kita diajari doa oleh Rasulullah
Rasulullah SAW saat minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. 3 hal yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari penyakit. 3 lapangan pemberdayaan di bidang pendidikan agar anak bangsa ini pintar, di bidang ekonomi agar anak bangsa ini kaya, dan di bidang kesehatan agar anak bangsa ini sehat. Menjadikan anak-anak bangsa pintar, kaya, dan sehat, disingkatnya PKS. Itu yang kita inginkan. Dan inilah yang diperjuangkan oleh PKS pada tahun 2024, pangan murah agar bisa sejahtera. Ya, menapa lagi? Kerja gampang agar kita bisa berdaya. Dan yang ketiga, sehat mudah agar kita bisa bugar. Disingkatnya segar. Itu makanya ini banyak segar benar itu ya. Nah, itulah kira-kira keinginan dan obsesi kita. 2024 insya Allah kita menang dan kita bisa memberdayakan masyarakat dengan lebih baik. Yang ketiga, silul arham. Yang ketiga, kuncinya kata bagi Rasulullah, jalin terus silaturahim. Nah, itulah mungkin tadi dengan PKS menyapa, dan kita datangi tokoh-tokoh masyarakat, datangi simpul-simpul masyarakat, kita perkenalkan Partai Keadilan Sejahtera. Dan terakhir adalah shollu bil lail, sholatlah pada saat malam, yaitu tadi yang saya katakan, inilah politik spiritual. Ya, nah itu Bapak Ibu saudara sekalian, jalan untuk menuju kemenangannya sudah jelas. Lakukan politik kebangsaan, siap. Lakukan politik pemberdayaan, siap. Jalin silaturahim, siap. Lakukan terus politik spiritual, siap. Tinggal satu lagi, kuncinya adalah wajahidu fisabilihi. Apa yang tadi dicanangkan oleh baginda Rasul itu, mari kita lakukan dengan sekuat tenaga kita. Hari ini mungkin cuma beberapa hari lagi. Berapa hari lagi kan? 18 hari lagi. Maka di 18 hari inilah jangan beri kesempatan semangat kita mengendor. Siap? Saya yakin dengan potensi-potensi masyarakat Banten yang sedemikian memiliki kekuatan. Mudah-mudahan kekuatan ini akan kita manfaatkan untuk kemenangan Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Sehingga Partai Keadilan Sejahtera insya Allah bisa semakin meningkat. Kalau hari ini di DPR RI punya berapa kursi? 3 kursi. 2024 harapannya berapa kursi? Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa mencapai 6 kursi. Susah nggak kira-kira? Bagi Allah susah nggak? Ya ada susahnya bagi Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kalau Allah mau menghendaki, nggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu. Nah, maka dari itulah mari kita tanamkan pada diri kita semangat untuk mewujudkan PKS bisa menang dan pasangan Amin bisa menang. Jangan biarkan presidennya jadi kemudian anggota-anggota DPR RI-nya dari PKS sedikit. Kenapa? Karena seperti kejadian-kejadian hari ini, walaupun kita menolak berbagai rancangan undang-undang, tapi tetap saja berjalan, betul? Kita menolak undang-undang cipta kerja, kita menolak IKN, tapi tetap aja proses berjalan. Kenapa? Karena dalam pengambilan keputusan kita selalu kalah. Oleh karena itu, kalau kita ingin menang, maka kita punya tekad memperbanyak anggota-anggota DPR RI. Siap? Siap. Memperbanyak anggota-anggota DPRD provinsi. Siap? Siap. Memperbanyak anggota-anggota DPRD kota dan kabupaten di Banten dan di seluruh Indonesia. Kalau ini terjadi, mudah-mudahan takdir Allah berikan kemenangan pada Partai Keadilan Sejahtera. Program-program yang kita janjikan hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Itulah barangkali Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terus mari di sisa waktu kita berjuang, dan di akhir ini saya ingin mengajak, mudah-mudahan ini harus kita jaga kesehatan. Ya,
Alhamdulillah ini tadi kita berolahraga hari ini. Mudah-mudahan olahraga kita bukan hari ini saja, betul. Agar badan kita tetap bugar, ya. Oleh karena itu kita juga terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesehatan pada kita. Mari kita sama-sama baca doa tibbil qulub, salawat tibbil qulub ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Apa yang kita suarakan dan kita amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf tidak bisa ikut acara ini hingga selesai karena harus kampanye juga di Karawang ya. Mohon diizinkan ibu-ibu sekalian ya. Hanya saya titip pesan melalui pantun ini. Tadi kita kehujanan, betul? Ada saya bikin pantun dari Pekojan ke Jatiwaringin. Cakap. Singgah sejenak di jalan Cagak. Cakap. Biarin hujan, biarin angin. Cakap. PKS harus tetap tegak. Cakap. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.